Halo semua para penonton yang budiman, kali ini kita akan merangkum sebuah film bergenre komedi romance asal Filipina yang berjudul Boy Yet Not a Girl Yet. Disutradarai oleh Jonathan Albano atau lebih akrab disapa Kang John. Rilis pada tahun 2020 berdurasi 1 jam 52 menit. Film ini berkisah tentang seorang pria remaja bernama Boyet Camacho yang berjiwa wanita. Bercita-cita sebagai penari namun ditentang oleh ayahnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah rumah yang tampak asri, di mana di dalamnya terdapat sebuah keluarga yang sedang berdiskusi bersama seorang dokter. Perkenalkan, ini adalah Baduding, seorang waria yang berperan sebagai asisten rumah tangga. OA mo naman eh. Ini kakak pertama Boyet bernama Kuya Bitoy. Kemudian ini Brett, kakak kedua Boyet. Selanjutnya ada Tatai Boy, yang tidak lain adalah papa dari Boyet. Mereka semua tampak terkejut melihat hasil X-ray yang diberikan oleh dokter. Ternyata yang membuat mereka terkejut adalah si dokter salah memberikan hasil ronsen. Yang dokter itu berikan bukanlah X-ray, melainkan hasil USG dari istrinya. Dokter pun menjelaskan hasil ronsen Boyet bahwa Boyet menderita penyakit asma, bawaan yang ia turunkan dari ibunya. Dokter itu berpesan agar mereka semua bisa menjaga Boyet dengan baik, sebab asma bisa menyebabkan kematian. Keesokan harinya, terlihat di sana Boyet dan semua kerabat dekatnya sedang bersukaria, sebab hari ini adalah hari kelulusan Boyet di tingkat SMA. Boyet tampak bahagia, tapi dia juga terlihat bersedih, sebab ayahnya meminta agar ia berkuliah dan mengambil jurusan IT. Alasan dari ayahnya ini supaya Boyet bisa melanjutkan usaha dari bapaknya, yaitu warnet. Tapi di satu sisi ia bertolak belakang dengan kepribadian dan juga cita-citanya untuk menjadi seorang penari seperti mendiang ibunya. Berpindah pada Boyet yang sedang sendiri, ia terus saja menggerutu sambil memandangi foto ibunya. Sekilas dia menutup mata dan tiba-tiba Boyet mengalami kilas balik, di mana ibunya tampak sehat dan menari-nari riang bersamanya. Kemudian dia bertanya pada ibunya, apa yang ibunya lakukan hingga membuat ayahnya luluh dan mengizinkannya menjadi penari. Ibunya pun mengatakan, ucapan ibunya pun memberikannya satu ide brilian. Tanpa pikir panjang, Boyet meminta Baduding menangkap ayam dan dijadikannya berbagai macam hidangan lezat. Manok, pritadang manok, adobong manok, sinigang na manok. Scene berpindah di sebuah kampus. Itu merupakan hari pertamanya berkuliah. Saat Boyet sedang asik memandangi foto ibunya, tiba-tiba geng tulang lunak datang dan menghampirinya, kemudian mengajak Boyet untuk melakukan tur kampus. Tapi itu hanya sebuah ekspektasi. Realitanya dia mengikuti mata kuliah. Di sini pula awal pertemuannya dengan Nancy. Berlanjut, geng tulang lunak mengajak Boyet berjalan-jalan ke tempat perkumpulan organisasi. Mereka bertanya pada Boyet organisasi mana yang akan dia ikuti. Pandangan Boyet pun seketika teralihkan pada kelompok organisasi dance, membuat jiwa raganya meronta-ronta tak terkendali. Tak sampai di situ saja, dia juga sangat terkejut karena bertemu lagi dengan teman masa kecilnya bernama Charles. Mereka pun saling menyapa dan berpelukan. Charles memintanya bergabung dengan komunitas dance dan mengatakan kalau besok akan diadakan audisi dance. Keesokan harinya, audisi pun dimulai. Satu persatu para peserta menampakkan kemampuan mereka, mulai dari yang keren, lucu, tampan, cantik, hingga yang menjijikan pun ada. Saat penampilan peserta berikutnya dipersilahkan, si Boyetlah yang muncul. Charles dan Nancy pun terlihat bahagia. Penampilan Boyet sontak membuat para juri dan penonton terkagum-kagum. Setelah itu, Charles menemui Boyet dan menyampaikan bahwa Boyet lolos. Dan dia pun berkata kalau dia menyukai Boyet. Boyet terdiam mendengarnya dan memasang wajah kaget tak percaya. Mungkin dia berpikir Charles menyukainya seperti ungkapan rasa seorang pria pada wanita yang dicintainya. Ternyata dia salah. Charles menyukainya sebab ia adalah bagian dari organisasinya.
Esoknya, di kelas terlihat ada sesi pemilihan teman kelompok. Nancy memilih Boyet untuk menjadi teman kelompoknya. Kemudian berkata pada dosennya kalau Boyet adalah miliknya. Perkataannya itu sontak membuat seisi kelas bersorak memberikannya selamat. Tapi Boyet terlihat risih dengan itu. Berpindah pada Nancy dan Boyet yang sedang berada di lab komputer untuk mengerjakan tugas kelompok mereka. Tapi bukannya sibuk mengerjakan tugas, Nancy malah asik update status di aplikasi bernama Facegram. Lanjut pada Boyet dan Charles yang akan latihan berenang. Saat Charles membuka pakaiannya, Boyet dengan jiwa feminimnya salvok pada tubuh Charles dan kemudian dia juga membuka pakaiannya. Setelah itu mereka pun menghabiskan waktu bersama yang diwarnai dengan penuh canda tawa. Pada esok harinya, seperti biasa, Boyet dan geng tulang lunaknya berjalan menuju kelas mereka masing-masing. Di perjalanan, mereka memergoki Charles sedang bersama seorang wanita. Tapi terlihat kalau Charles tidak menyukainya dan kemudian mengusirnya. Wanita itu pun pergi memasang wajah sedih. Saat itulah geng tulang lunak mengetahui bahwa ayah Charles merupakan seorang gay. Next, saat anggota tulang lunak akan menuju kelasnya, dengan tidak sengaja mereka melihat ayah Boyet sedang berada di pos security. Ayah Boyet mendatangi kampus itu sebab dua dari anaknya tak satu pun yang membalas pesannya. Anggota tulang lunak tampak cemas dengan kedatangan ayah Boyet karena di mading terpajang info audisi dance. Mereka takut ayah Boyet akan melihat itu. Mereka pun berencana menelpon Boyet untuk memberitahukan kedatangan ayahnya. Bukannya segera menelpon, mereka malah main tampar-tamparan. Scene berpindah pada Boyet dan ayahnya yang sedang duduk bersama. Boyet memberikan sandwich ayam resep warisan ibunya. Ayahnya langsung memberikannya pujian dan terlihat sangat bahagia. Adegan beralih pada geng tulang lunak yang tampak sangat terkejut. Ternyata mereka mendapati kakak Boyet, yakni Brett, sedang bermesraan dengan wanita. Tapi Brett dengan santainya beralasan kalau mereka sedang bermain sandiwara kuda-kudaan dan akan melanjutkannya di tempat lain. Keesokan harinya, organisasi dance melakukan liburan di pantai. Mereka semua sangat bahagia. Di sana, mereka melakukan permainan yang cukup seru, yaitu mengoper kelapa dengan twist. Aturan dari permainan ini harus adanya kerjasama dengan artian berkelompok. Charles sekelompok dengan Nancy. Mereka saling tatap, kemudian di antara mereka muncul si Boyet yang terlihat cemburu melihat kedekatan Charles dan Nancy. Saat Nancy sedang asik berfoto, Boyet dengan jahilnya datang di belakangnya menempatkan daun pisang yang dipenuhi dengan semut. Sesaat Nancy pun berbaring dan menjerit akibat adanya semut di badannya. Malamnya, saat Boyet sedang sendiri, Nancy datang menggodanya serta hendak menciumnya. Tapi entah kenapa si Boyet malah mau muntah. Di satu sisi Charles melihatnya, dia pun terlihat cemburu dan beranjak pergi. Berlanjut di stadion, terlihat Charles yang sedang menyendiri. Kemudian datang Boyet menghampirinya dan mengajaknya berbicara. Boyet meminta maaf, namun Charles menolaknya. Membuat Boyet terisak dan pergi. Tak lama, ayah Charles juga datang dan mengatakan apa yang telah terjadi di antara mereka. Charles memarahi ayahnya dan mengatakan ayahnya sangat sedih mendengar ucapan Charles dan kemudian pergi. Keesokan harinya, Charles menemui Boyet untuk menyampaikan permintaan maafnya dan berkata kalau ia telah menyadari semuanya. Mereka berdua pun berpelukan. Scene pun memperlihatkan orang-orang bertopeng yang sedang melakukan dance. Tak lama kemudian, giliran Malaya University Dance Company yang dipersilahkan. Boyet dan teman yang lainnya pun maju memperlihatkan penampilan mereka. Semua orang bersorak-sorai menyemangati Boyet. Para juri terlihat sangat menikmati penampilan mereka. Namun pada detik terakhir, penyakit asma Boyet tiba-tiba kambuh hingga membuatnya jatuh terkapar. Berlanjut di rumah sakit. Boyet terbaring lemah. Di sana ada ayah dan teman-temannya yang setia menemaninya. Beberapa saat kemudian, Boyet pun tersadar dan mengatakan kalau mereka tidak perlu mengkhawatirkannya. Charles juga menyampaikan bahwa mereka telah memenangkan kompetisi dan akan bersaing di Jepang. Boyet yang mendengar kabar itu sontak terbangun dan sangat bahagia.
Akhir film pun menampilkan Boyet yang telah menjadi seorang desainer dan memiliki butik bernama Taylor Swift Dress Shop. Dan film pun happy ending.